أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين Sadaqallahul azim. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang-orang kaya dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 53. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali bersama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita, keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya ditakdirkan Allah untuk bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 53. Perumpamaan yang diterangkan pada ayat yang lalu adalah semacam cobaan dan ujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Cobaan itu sengaja diberikan Allah untuk menguji dan memperkuat iman seseorang yang benar-benar beriman. Tabah dan sabar menghadapi cobaan-cobaan itu. Sebaliknya, orang yang kurang atau tidak beriman pasti tidak akan tabah dan sabar menghadapinya. Marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberi kesabaran, ya, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat,
sabar dalam kesenangan, dan sabar dalam penderitaan. Marilah kita memohon agar diberi keteguhan iman dan takwa dan keteguhan kesabaran, sehingga kita mampu untuk menjalani hidup ini. Cobaan dan ujian itu diberikan Allah beraneka bentuk. Ada kalanya cobaan itu berupa perbedaan yang terdapat di antara manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai, ada yang menindas dan ada yang tertindas, dan sebagainya. Demikian pula ada yang bodoh dan ada yang pandai, ada yang sehat dan ada yang sakit, dan sebagainya. Ini semuanya adalah alat untuk menguji kita, apakah kita ini bersyukur kepada Allah atau tidak. Jadi makanya apabila kita menjadi orang yang kaya, orang yang pandai, maka manfaatkanlah kekayaan kita dan kepandaian kita untuk yaitu didermakan, ya, menjadi orang yang dermawan dengan harta dan ilmu kita. Itulah orang-orang yang luar biasa, termasuk orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan juga keluarga besarnya dan juga dirinya dan umat Islam. Orang-orang yang lemah imannya akan merasa terhina dengan perkataan orang kafir. Orang-orang yang memeluk agama Islam itu hanyalah orang-orang yang bodoh, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berasal dari kasta yang rendah. Atau perkataan orang-orang kafir bahwa kamilah yang dicintai Allah karena kami diberi rizki yang banyak dan pengetahuan yang tinggi oleh Allah dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati apabila ada umat yang hatinya mati, umat yang hatinya sakit, yang berkata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak usah mengikutinya. Lebih baik kita diam saja dan doakan agar mereka yang hatinya mati itu bisa hidup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan orang-orang yang hatinya sakit, doakan kepada Allah agar mereka mendapat taubatan nasuha. Amin ya Rabbal Alamin. Sedangkan orang yang kuat imannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh perkataan yang demikian itu, bahkan imannya bertambah kuat karenanya. Jadi orang yang beriman takwa itu luar biasa, Pak. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapatkan ujian maka dia bersabar, termasuk adanya peperangan dan semuanya. Padahal yang namanya peperangan itu antara hidup dan mati. Tapi semuanya itu bukan menyurutkan iman dan takwanya, malah berkobar semangatnya. Kita masih ingat para pahlawan-pahlawan kita. Jadi hidup mulia, kalau mati syahid atau husnul
khotimah. Ini yang harus kita ikuti ya. Teguhkan pendirian kita, jangan sampai goyah ya. Belajar yang sungguh-sungguh ya. Pahami Al-Qur'an ini sampai ya ajal menjemput kita, baru kita berhenti. Allah lah yang menetapkan pemberian dan penambahan nikmat kepada seorang hambanya. Pemberian nikmat tersebut untuk menguji siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Bila manusia bersyukur akan ditambah nikmatnya, tetapi yang kufur dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Mudah-mudahan panjenengan semuanya kehadirannya di BCA Islamic Center ini adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa bertemu untuk bertafaqquh fiddin, untuk memperkokoh ilmu kita. Mudah-mudahan langkah-langkah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat kita diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selalu bersama kita, dan sahabat-sahabat kita yang sudah tidak bersama kita, mudah-mudahan selama persahabatan kita ini tetap diingat dimanapun mereka berada. Kita senantiasa sambung doa antara satu dengan yang lainnya, karena kita semuanya ini adalah bersaudara. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bekerja yang giat, bekerja yang ikhlas, bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik kepada kita. Nanti panjenengan lihat di surat 16 ayatnya 97. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon pertolongan kepadamu untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para santri BCA Lembaga Kursus Islamic Center yang sudah wafat, dan juga sahabat-sahabat guru di Lembaga Kursus Islamic Center yang sudah wafat, juga sahabat-sahabat kami, para guru-guru dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan pahlawan kami, serta seluruh
warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.